Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengalami kebaikan dari orang lain, saudara, kita tidak boleh lupa bahwa Tuhanlah yang memakai orang lain untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hidup kita bisa mengalami masa-masa sulit, masa-masa kesusahan. Dan ada kalanya masa-masa susah itulah yang dapat mengubah seseorang. Bisa mengubah menjadi sesuatu yang lebih baik, namun bisa mengubah menjadi sesuatu yang lebih buruk. Bisa saja orang yang mengalami kesusahan diubahkan menjadi orang yang lebih tidak peduli dengan orang lain. Apalagi waktu dia mengalami kesusahan, dia sangat kecewa dengan kesusahan itu. Maka dia menjadi orang yang lebih egosentris, lebih memikirkan diri sendiri atau mengasihani diri kita sendiri. Saudara, apakah kesusahan itu yang lebih mengubah hidup kita kepada hal yang lebih buruk? Ataukah kasih setia Tuhan itulah yang mengubahkan kita sehingga kita lebih dipakai Tuhan bahkan di masa-masa yang sulit? Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-40. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi, Yusuf datang kepada mereka, segera dilihat bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Fir'aun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, "Dalam mimpiku itu nampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tandan-tandannya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Fir'aun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Fir'aun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Fir'aun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab,
Beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah perjalanan hidup Yusuf semakin hari bukan semakin menanjak, namun semakin hari semakin terus turun ke titik nadir. Peristiwa yang kita baca hari ini, pastilah jikalau kita menjadi Yusuf, kita sangat dan sangat kecewa. Mungkin kita tidak lagi bisa percaya kepada kebaikan orang lain kepada kita. Namun apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Yang pertama, marilah kita belajar menjadi orang yang peduli kepada orang lain. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Saudara, wajar kalau seorang yang merasa hidupnya susah, dia lebih memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan orang lain. Karena memikirkan diri sendiri saja belum tentu kesusahannya lewat. Apalagi ditambah dengan memikirkan orang lain. Tetapi kalau kita membaca kisah ini, Yusuf menjadi orang yang sangat berbeda, bukan? Yusuf tidak sama dengan orang yang seperti kita katakan tadi. Dia memang sedang berada di penjara, di tempat yang tidak nyaman. Namun dia di dalam penjara menjadi seorang yang memperhatikan orang lain. Ketika juru minuman dan juru roti raja mukanya muram, Yusuf bertanya, kenapa mukamu muram hari ini? Saudara, bukankah Yusuf sedang mengalami kesusahan? Namun dia mengabaikan kesusahannya. Dia lebih mempedulikan kesusahan orang lain. Dengan tindakan Yusuf seperti ini, maka Yusuf menyaksikan akan kebesaran Tuhan yang dia percaya, yaitu Yehova. Di tengah-tengah orang tidak dapat menafsir mimpi menurut juru minuman dan juru roti. Tetapi Tuhan, dia adalah Tuhan di atas segala sesuatu, yang mengerti maksud mimpi itu. Sehingga Yusuf bisa menerangkannya. Saudara, kita sebagai orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus. Bagaimana kita menjadi saksi Kristus? Maka kita belajar memperhatikan orang lain. Peduli atas kesulitan orang lain. Peduli atas pergumulan orang lain. Karena pada saat-saat seperti itu, Tuhan ingin memakai kita menjadi saksinya. Dan kita akan mengalami bagaimana Tuhan berkarya di dalam kepedulian kita yang sederhana. Mari belajar, kita peduli dengan orang lain. Meskipun kita sedang melalui masa-masa yang tidak menyenangkan. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita bahwa karunia rohani yang kita miliki bukan saja untuk menjadi berkat bagi kita, tetapi justru untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, Yusuf adalah seorang anak yang baik. Namun dia juga punya karunia rohani. Kalau kita baca kisah ini, tentu dia punya karunia untuk menafsirkan mimpi. Saudara, kita bisa tahu bagaimana dia punya karunia ini karena dia mempraktekkan kepada orang lain. Sehingga karunia itu berfaedah bagi orang lain. Dan memang maksud Tuhan,
ketika Dia memberikan karunia rohani kepada kita, tujuannya adalah supaya kita dimampukan menjadi berkat rohani bagi orang lain. Bukan untuk mencari keuntungan diri kita sendiri, atau mencari popularitas kita sendiri. Saudara, setiap orang percaya diberikan karunia rohani setidaknya satu. Dan satu itu, atau berapapun karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita, tujuannya adalah supaya saudara dan saya dimampukan Tuhan untuk melayani orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, bahkan menjadi kesaksian yang mempermuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini ingin mengajar kepada kita supaya kita jangan menjadi orang yang suka melupakan kebaikan orang lain. Ketika kita baca kisah ini, dengan sungguh-sungguh pasti kita merasakan kesesakan yang dialami oleh Yusuf, bukan? Ketika dikatakan, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara, bagaimana kepala juru minuman raja ini melupakan Yusuf? Dia melupakan Yusuf saat dia kembali kepada posisi kejayaannya. Saudara, kita bisa merasakan ketika Yusuf mendengar itu, pastilah hatinya sangat sesak. Ketika dia susah, Yusuf tolong dia dan bantu dia, peduli kepada dia, berbuat baik kepadanya. Namun, ketika dia bebas dan mendapat posisi yang semula itu, dia tidak pernah ingat akan Yusuf. Saudara, janganlah menjadi orang yang suka melupakan kebaikan orang lain. Karena perbuatan itu sangat mengecewakan. Sangat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Marilah kita belajar menjadi orang percaya yang tahu berterima kasih. Bahkan orang percaya yang bisa membalas budi. Bahkan orang percaya yang berinisiatif berbuat baik terlebih dahulu kepada orang lain. Dengan satu tujuan, supaya Tuhan dipermuliakan dan orang lain boleh mengenal siapakah Tuhan yang hidup, yang mengasihi dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang penting dari firman Tuhan hari ini. Dari kehidupan Yusuf di dalam penjara. Kami belajar bagaimana meskipun Yusuf mengalami kesusahan, namun dia tidak mengasihani diri sendiri. Tetapi dia peduli kepada orang yang susah. Dia memperhatikan mereka. Dan terima kasih Tuhan. Melalui kisah Yusuf, Tuhan mengingatkan kami sebagai orang percaya. Kami juga punya karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Dan ketika kami tidak mempraktekkannya, maka karunia itu tetap tersembunyi. Dan kami bisa tahu Yusuf punya karunia menafsir mimpi ketika dia melakukannya bagi orang lain. Tuhan tolong kami. Tuhan ingatkan kami bahwa karunia rohani Tuhan titipkan, memberdayakan kami untuk bisa melayani orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan kami akan hal ini. Juga mengingatkan supaya kami tidak pernah melupakan kebaikan orang lain. Bahkan kami justru harus berinisiatif melakukan kebaikan bagi orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan orang mengenal Engkau. Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini kepada Tuhan, biarlah kami peka akan pimpinan Tuhan seperti ini, sehingga kami boleh mengambil kesempatan yang terbaik, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.